untuk saya tuh awalnya dulu ada tantangan. Tantangan banget ya, karena secara culture ya, kita kan, tapi mungkin sebenarnya nggak FK aja, cuman karena kebetulan di Universitas Yasi itu dari Sabang sampai Merauke murid-muridnya, jadi unik aja gitu, ketemu orang baru, kemudian penyesuaian dengan namanya jadwal belajar. Penyesuaian dari pola belajar itu beda banget, nggak serta-merta semuanya tuh dihafal. Jadi untuk mungkin tahun-tahun pertama tuh iyalah beberapa hafalan, semuanya ada yang memang harus dihafal, ada yang memang harus dilogika. Karena makin ke atas, makin ke semester atas tuh itu semuanya harus udah pakai logika, apalagi vokal ya, fisiologi. Nah, fisiologi itu tuh basic banget. Yang satu fisiologi itu harus pakai logika, kita bisa membayangkan prosesnya. Kebetulan banget saya itu nggak jago nih di hafalan saat itu, tapi mau nggak mau kan kalau anatomi harus dihafal ya gitu. Nah itu sempat jadi satu yang ditakutin lah gitu. Tapi alhamdulillah sih saat itu lulus aja sih. Cuman mungkin kurang cemerlang ya. Tapi di fisiologi saya sangat suka karena semua bisa pakai logika. Lebih ke kenapa sih kita bisa melihat, kenapa sih kita bisa merasakan nyeri. Nah itu kan unik ya, enak ya gitu belajarnya. Saat itu saya tidak mengerti apa pentingnya menghafal bagian ketika nanti sudah berpraktek ketemu pasien langsung. Kita tidak hanya bisa cuma anatomi doang gitu, ternyata tuh oh ibu misalnya nyeri kepala tuh akibat dari ini, seperti ini. Kita ngerti, tapi kalau anatominya nggak apa ya percuma ya. Tapi nggak ada orang yang full mulus ya gitu. Sebenarnya ada juga sih ya, maksud saya juga betul ada beberapa failed di beberapa mata kuliah, tapi ya memang kan bisa diulang ya, bisa di hair gitu kalau zaman dulu mah di hair kan. Tapi lulus. Kecil itu karena lebih banyak materinya ya, karena kalau udah faal sama anatomi itu udah oke gitu, dari yang basic awalnya ini harus dipupuk dengan baik supaya nanti pas fase klinik itu sebenarnya akan jauh lebih mudah. Preklinik itu kita anggapnya kampus gitu ya, dengan klinik atau kita udah jadi ko-asisten ya, atau koas lah, atau dokter muda ya. Untuk kalau dokter nih, lebih susahan kuliah kedokteran atau pas koas kedokteran? Nah itu dua-duanya tuh kalau dibilang susah itu punya porsinya masing-masing sih. Jadi dibilang susah ya toh lewat juga, dibilang nggak susah ya nggak juga sih, bukan yang gampangin ya gitu. Preklinik itu kan kita murni teori, tapi kita diupayakan kita memahami sesuatu yang kita belum ketemu dengan bendanya. Pada saat praksis adalah menyesuaikan, benar nggak sih teori yang kita pelajari selama preklinik itu pada saat masuk kelas tuh sesuai dengan yang di pasiennya. Setiap bagian punya kesulitannya masing-masing, tapi enaknya sebetulnya pada saat kelas itu adalah yang bikin happy adalah satu, kita bareng-bareng, nggak sendirian yang pasti ya. Dan yang kedua, kita tuh kalau saya sendiri lebih senang belajar langsung dengan pasien sejujurnya dibanding dengan teorisan di kampus ya, karena ketika kita belajar ketemu pasien langsung, kemudian kita anamnesis, kita tanya-tanya, kita coba diagnosis, lalu kita kembali lagi nih ke textbook nih, ke pelajaran dulu. Oh iya benar, itu jadi lebih cepat nempel. Kalau lebih enak mana ya nggak bisa kita pisah sebetulnya, tapi kalau prakoas dengan koas ya saya sebetulnya sejujurnya lebih milih koas. Nggak ada istilahnya nggak mampu di FK tuh nggak ada. Nah, yang ada mau atau enggak, kita ini udah mau, kemudian kita jalanin aja. Kalau soalnya saya nggak tipenya yang memang harus, yang penting basic-basicnya itu saya ngerti. Yang penting poin-poinnya itu cuma ini aja. Kita nggak perlu detail, karena apa, nanti ketika kita koas kita baru akan lebih mudah sih sebenarnya, lebih mudah untuk mendetailkan suatu ilmu-ilmu yang ada di kedokteran. Kalau udah mau niatin kita nih jadi dokter mau apa. Kalau niatnya udah ada, semangatnya kencang nanti. Udah mau oke, niat udah, semangat ada ya udah. Kalau udah kayak gitu pasti akan jadi lebih mudah, karena nggak ada satu mata kuliah di kedokteran itu yang sulit itu relatif, tapi bukan berarti nggak bisa.